وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأتباعه الكرام. الفاتحة. صراط المستقيم صراط Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wasahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid din wad dunya wal akhirah. Syahdan, selanjutnya inilah makna bacaan di dalam sembahyang supaya ditadabburkan maknanya. Allahu Akbar. Jadi kita kan takbir ihram. Ini maknanya bermula Allah Ta'ala yang maha besar. Nah, jadi dengan kita tahu makna sangat membantu kita untuk khusyuk dalam sembahyang. Allahu Akbar maknanya apa? Bermula Allah Ta'ala yang maha besar. Nah, artinya Allah itu nang maha besar, nang lain-lain itu kecil. Nah, nang kecil itu terdinding, tertutupi oleh yang besar. Maka bujur-bujur kita waktu Allahu Akbar tuh, waktu ini tuh barang segera jangan jadi orang yang pendusta tuh. Waktu Allahu Akbar tuh kita ingat Allah. Jangan waktu Allahu Akbar nang diganang pahumaan, berarti dimuntung aja Allah maha besar. Tapi Allah tak tutupi oleh pahumaan, berarti pahumaan lebih ganal daripada Allah. Buktinya pahumaan nang diingat Allah kada ingat. Nah, waktu di situ barang ingat Allah dahulu tuh. Mudahan selanjutnya Allah tolongi ingat. Tapi paling tidak kita selamat waktu Allahu Akbar itu dari termasuk golongan orang nang dusta, golongan orang nang pandusta. Kemudian apa yang kita baca? Wajjahtu wajhi, artinya aku hadapkan mukaku. Lilladzi fataras samawati wal ard, bagi Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Nah, jadi ujar Imam Ghazali ujub-ujur juga di situ. Jangan ketika kita mengucap wajah tu wajhi, aku hadapkan mukaku, artinya muka hatiku nih bagi Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Tapi ternyata wajah hati kegenangan degangan misalnya, maka ujar Imam Ghazali di awal haji sudah ikam dusta kada jujur, kayak apa selanjutnya? Hanifam muslimah, hal keadaan aku, hal keadaanku cenderung kepada agama yang sebenarnya, dan aku orang yang Islam. Wa ma ana minal musyrikin, dan tiada aku daripada orang yang syirik. Kalau menurut ahli batin, syirik itu terbagi 3. Syirik khafi, syirik jali, syirik khafi, syirik khafiyil khafi. Itu kalau beban ahli kebatinan. Nah, syirik jali ketika kita merasa, ketika kita menisbahkan af'al itu ke diri kita. Nang berbuatnya aku, nang manggawi itu aku. Nah, itu syirik jali, ujar bubuhan ahli batin. Nah, syirik khafi menisbahkan sifat 7 ke seorang. Nah, melihat aku, mendengar aku, nang hidup aku, bepandir aku. Nah, itu sifat 7 tuh Bang. Nang berkuasa aku, nang berkehendak aku.
Nah itu syirik khafi. Nah kalau syirik khafiyil khafi menisbahkan wujud ke seorang, tinggi lagi nih tuh. Nah kita paling tidak tahu barang dahulu nih tuh. Nah berusaha jangan syirik jeli itu. Syirik jeli bang lapas selamat nang apa ketika kita menggawin apakah ingatakan gawian Tuhan kita kadada daya dan upaya. Nah, saya kira kita selamat daripada ria, saya kira kita selamat daripada ujub. Ya paling tidak berandak di tauhid af'al itu. Kan ujub memandang seorang menggawi. Syirik ria terpandang orang. Nah kalau kita tauhid af'al hajigin, artinya Tuhan nang begawi, Tuhan nang menggawiakan, selamat sudah kita. Selamat daripada ujub, selamat daripada ria. Artinya ujub tuh kalau dilihatkan nang kayak iblis tuh. Ujar Tuhan, napa iblis kemudah aku sujud? Ujar iblis, anak khairun minhu. Aku, aku lebih baik daripada Adam. Nah ujub sudah tak? Ujub tuh sifat ananiyah, sifat keaku-akuan. Aku, bila sudah aku tuh iya tuh. Ada ingat anugerah Tuhan. Tidak ingat pertolongan Tuhan. Nah, akhirnya nampak dari sifat aku nang mengajar nang ini, aku nang menggawi ibadah nang ini, aku nang ceramah nang ini, aku nang tahajud nang ini, ya aku. Akhirnya jadi sombong, merasa harap daripada orang lain. Nah, kayak iblis, karena aku nang beribadah di langit sekian puluh ribu tahun, aku nang sujud lawan Allah Ta'ala di langit, sehingga tidak ada satu tempat sekilan pun di langit itu melainkan iblis pernah sujud kepada Allah di tempat itu. Daripada kuatnya iblis coba ibadah lawan Tuhan di langit itu kadada sakilan aja, kadada tempat tuh melainkan iblis pernah sujud. Amon kita daripada kulernya kita nih masih gitnya halus saja, tapi kita ada papak, ada lilip sembahyang. Nah, di sini aja, di belakang ada suah, di hujung ada suah. Apa? Jarang empat sembahyang berjemaah. Nah, meniblis itu daripada banyaknya ibadah, tidak ada tempat sekilan pun melainkan dia pernah sujud kepada Allah di tempat itu. Nah, lalu jatuhlah si iblis pada sifat ananiyah, keaku-akuan, ana khairun minhu. Nah, akhirnya apa? Dia jadi orang sombong. Kenapa? Ujung-ujungnya tahu aja kalau sudah. Nah, fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Fakhruj minha, keluar engkau daripada surga wahai iblis, fa innaka rajim, ikam terkutuk, wa inna 'alaika la'nati, atas engkau laknatku, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Gara-gara sombong aja. Orang yang sombong di dalam surga diusir, kita di luar surga sombong, bahara pas surga. Ya Pak,
Iblis dalam surga sudah sombong, usir orang. Kita di luar surga nih, di dunia ini belum mau surga lagi, sombong, hendak ke surga lah. Itu gen selamat kita sudah, bila kita di tauhid af'al itu selamat kita sudah. Selamat daripada syirik nang nyata itu tadi. Menang lain tuh anugerah Allah Ta'ala aja lagi. Itu tauhidnya para nabi, para wali. Inna sholati wa nusuki, bahwasanya sembahyangku dan ibadatku, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang memiliki sekalian alam. La syarikalah, tiada yang menyekutui baginya, wa bidzalika umirtu, dan dengan yang demikian itu dititahkan akan daku. Dititahkan, diperintahkan. Titah itu bahasa perintah dari orang atas ke bawah. Titah maksudnya bukan raja bertitah, titah paduka, perintah paduka. Wa ana minal muslimin, dan aku daripada orang yang Islam. Nah itu arti daripada doa iftitah. Dan doa iftitah ini begitu Allahu Akbar langsung dibacalah. Jadi kalau kita kada ingat, misalnya kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, kada sunnah lagi doa iftitah, kada sunat lagi doa iftitah. Apalagi kalau sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, adik iftitah wajhiya, nah udah boleh nih tuh, kada sunnah lagi bila sudah masuk ke yang lain, karena arti iftitah itu pembuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung aku dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang kena rajam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ta'ala yang amat murah lagi yang amat mengasihan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, lagi yang amat murah, lagi yang amat mengasihan. Maliki Yaumiddin, lagi yang memiliki hari agama, maksudnya hari pembalasan. Maksudnya hari agama tuh, karena dalam bahasa Arab kalimat ad-din itu maknanya ada agama, ada al-jaza, pembalasan. Nah, kama tadin tudan, sebagaimana engkau berbuat, tudan kau akan dibalas. Ada pepatah Arab, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat, tudan engkau akan dibalas. Iyyaka na'budu, dan akan dikau, jua dikau bejanyalah, dan akan dikau, artinya hanya akan engkau. Di mana tahu hanya itu, hanya tuh litakhsis, artinya karena dari ilmu balaghah kada sia-sia, kada tujuan daripada mendahulukan maf'ul daripada fi'ilnya itu diantaranya itu litakhsis, untuk mengkhususkan. Jadi dalam ilmu balaghah dijelaskan diantara makna daripada mendahulukan maf'ul hanyar fi'ilnya itu untuk takhsis, mengkhususkan. Nah, jadinya maknanya itu iyyaka, hanya akan engkau, na'budu, menyembah kami, berarti yang lain kada kami sembah. Nah,
Itu hikmahnya tuh, makna dibalik mendahulukan kalimat iyyaka itu. Kayak contoh misalnya ada orang datang ke wadah kita, artinya berhutang bang aku lawan nikah. Nah, orang tuh bisa aja secara bahasa nangka itunya tuhuk berhutang kasana kamari sudah, cuma kada dihutangi orang. Tapi kalau nang kalimatnya didahuluakan ikamnya, lawan ikam hajan, nah aku berhutang, kenapa mananya? Berarti yang lainnya ada. Ya Allah berdahulu ikamnya, aku berhutang lawan ikam, lawan kalimatnya hanya lawan ikam aku berhutang. Ayo, sama istilahnya juga lalakian datang kepada seorang bini-bini, ujar si lalakiannya, misalnya ujar Jamal, aku cinta padamu. Itu bisa aja Jamal ini mahambur ke sana kamari juga. Faringin ada, kandangan ada misalnya. Tapi bila nang berdahulu ikamnya Jamal lain, hanya kepadamu aku cinta. Nah, ya Jamal, paham lah Jamal. Hanya akan engkau, itu iyyaka na'budu, dan akan dikau, artinya hanya akan engkau juga kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau, artinya hanya akan engkau juga kami minta tolong. Nah, jadi dipaham di sini artinya apa? Nangaran jalan nang diridai Allah itu adalah penggabungan na'budu dan nasta'in. Na'budu syariat, nasta'in hakikat. Na'budu aku menyembah, nasta'in aku minta tolong. Artinya tetap aja ada aku, tapi aku nang mana? Nang membedakan antara akunya iblis dan akunya kita, orang nang kenal dengan Allah. Aku, jadi sama aja, iblis ba aku juga, tapi kita pun ba aku juga. Tapi iblis tuh akunya pada ingat di Tuhan. Tapi kalau hamba Allah ba aku juga, tapi aku nang mana? Nah, aku nang ditolong Tuhan. Artinya dalam ibadah itu bukan menghilangkan kalimat aku, tapi dalam beribadah dan lain-lainnya itu menghilangkan keaku-akuan. Itu aja. Aku tetap aku sembahyang, aku puasa, aku berhaji, aku berumrah, aku berzakat, tapi aku nang mana? Nah, jangan diakui pada aku seorang. Aku nang ditolong Tuhan. Nah, ini selamat tuh. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki ulihmu kiranya, bahasa bahari lah, tunjuki ulihmu kiranya akan kami jalan agama yang sebenarnya. Nah, jalan agama yang sebenarnya yang mana sudah diisyaratkan di ayat sebelumnya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jalan agama nang lurus yang sebenarnya itu adalah menggabung antara na'budu dan nasta'in tadi, syariat dan hakikat. Kalau orang sembahyang tapi kada berhakikat, merasa inya nang sembahyang, jatuh kepada fasik.
jatuh kepada fasik. Tapi kalau inya hanya berhakikat kada besyariat, kada besembayangan laginya, jatuh kepada kafir zindik. Tunjuki olehmu kiranya akan kami jalan agama yang sebenarnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan agama mereka yang telah engkau karuniai atas mereka itu daripada anbiya, para nabi, dan siddiqin, para wali, dan syuhada, orang nang syahid, dan salihin, orang-orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, lain daripada mereka, lain itu bukan artinya bukan daripada mereka yang dimarahkan atas mereka itu, daripada Yahudi dan lainnya, lain jalan bubuhan Yahudi. Waladzallin, dan lain itu bukan, dan bukan juga daripada mereka yang sesat, daripada Nasrani dan lainnya. Amin. Nah, amin itu nang bujur amin tuh mahadang imam mau ucap amin. Jangan bededahulu amin pada imam. Karena apa? Karena ujar Nabi, siapa beimbai kalimat amin, ucapan aminnya dengan ucapan amin malaikat, diampuni dosa baginya. Ujar Nabi, siapa beimbai kalimat amin, ucapannya amin, ketika ini beimbai menyebut kalimat amin, menyebut kalimat amin itu beimbai lawan bacaan malaikat, tapi imbai maka diampuni dosa-dosanya. Jadi ujar sahabat, artinya kayak apa kami mengetahui segera beimbai lawan malaikat mengucap amin. Nah, ujar Nabi, hadangi imam, bahasanya tuh pahamannya hadangi imam, imbai imam. Bila imam itu mengucap amin, maka malaikat mengucap amin juga, beimbai lawan ucapan si imam. Nah, jadi artinya amin itu mahadangi imam, jangan beda dahulu pada imam. Ini kehendakan lakas tarawih tuntung hanya waladhdallin amin. Yalah. Lagi nang balagu waladhdallin amin. Ya lah. Nang 7 menit tuntung tarawih ini tuh. Nah. Beimbai lawan imam, hadangi imam mengucap amin itu, jangan berdahulu. Dan dari segi hukum fikih lah, Fatihah ini rukun kauli, artinya mazhab kita Syafi'i itu wajib membaca Fatihah baik imam maupun makmum, baik imam maupun makmum, baik sembahyang nang gamat ataupun sembahyang nang nyaring. Karena Fatihah itu rukun qauli. Itu segi hukum fikih. Nah, lalu masalahnya kayak ini. Nah, kayak apa hukumnya baca Fatihah ini ketika sembahyang itu cepat, nang kayak tarawih, rancak kalau nang ada sempat baca imam surahnya surah handap, yalah, apalagi nang surah inna atsainakal kautsar, maka nang sakali hinak aja pulang, sakali hinak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Amin. Ya hanya bismillahirrahmanirrahim.
Hanya dikit bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar aja sudah. Hanya dikit bismillahirrahmanirrahim, lagi nang bacaan lambat bismillahirrahmanirrahim. Sekali Allahu Akbar dia imam. Karena inna atainakal kautsar, Bang. Nah, ya pan itu. Amun rakaat pertama itu kan jadi masalah. Imbahnya berdiri bertakbir nang Mbak Amin Allahu Akbarnya. Imam ruku aja itu ditanggung oleh imam. Nah, itu anunya tuh kalau rakaat pertama. Tapi kalau rakaat kedua, Bang, kalau hukum fikih kita Syafi'i kada ditanggung nih tuh. Misalnya kan rakaat pertama inna anzalna, rakaat kedua inna atainakal kautsar. Nah, kalau mazhab kita Syafi'i tuntung akan baca Fatihah. Tuntung akan membaca Fatihah sampai apabila batasnya ini dahulu hukumnya nih. Kita boleh lambat pada imam sampai sujud kedua. Jadi imam misalnya baca Fatihah belum tuntung, imam rokok tuntungan baca Fatihah. Kalau rakaat pertama Fatihah itu masih ditanggung imam. Tapi kalau sudah rakaat kedua tuntungan Fatihah. Sampai apabila kita boleh berlambat pada imam itu karena uzur bacaan kita lambat, imam cepat sampai sujud kedua. Jadi bila sujud kedua, imam itu kitanya harus bergerak. Bila imam sujud kedua sudah kita mesti bergerak, jangan di posisi berdiri masih. Harus turun kepada ruku, i'tidal misalnya. Kalau imam bangkit dari sujud kedua, kita masih dalam posisi berdiri, nah imam sudah bangkit daripada sujud kedua, tasyahud imam misalnya sudah, ini sembahyang tarawih nih, kita masih berdiri, itu langsung berduduk aja lagi, langsung berduduk baca at-tahiyatul. Tapi duduk tasyahud, duduk iftirash saja, jangan duduk tawarruk karena itu dihukumkan masbuk. Jadi kena imam salam kita nambah sarakaat. Nah, jadi imam salam kita menambah sarakaat. Itu secara dahulu nang mazhab kita Syafi'i gitu. Atau kita sudah menyadari hendak terjaman lah, kita sudah menyadari bahwa imam ini laju bacaan, surahnya pendek. Sakira jangan terlambat, boleh aja kita membaca Fatihah badahulu sebelum imam tuntung Fatihahnya. Artinya berdahulu di imam misalnya masih membaca Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim, kita baca Fatihah berdahulu. Kita baca Fatihah berdahulu, sakira tuntung Fatihah kita dengan tuntungnya imam membaca surah. Bisa juga disusur berdahulu. Nah, bisa aja itu. Boleh lah, boleh. Atau empat mazhab lain seperti mazhab Hanafi misalnya, artinya apa? Nang mengatakan bila sembahyang benyaring kada wajib baca Fatihah. Jadi itu aja. Misalnya imam baca surah pendek
Bismillahirrahmanirrahim. Apa kita baca Fatihah semampu kita, anak umat mazhab kita. Oh ternyata artinya imam ini laju benar. Imam rokok wae juga boleh. Tapi umat mazhab di luar Syafi'i itu seperti mazhab Imam Hanafi. Nah itu. Dan selamat saja boleh aja. Aman di wadah kita nih aman aja. Betah kada sempat baca Fatihah. Kasihan tuh nang kada tahu tuh karena kada mau mengaji gitu aja. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala yang amat murah lagi yang amat mengasihani. Alam nasyrah laka sadrak. Ini Sidin mencontohkan surah yang dibaca misalnya. Alam nasyrah laka sadrak, tidakkah kami bukakan bagimu hai Muhammad akan hatimu bagi nubuah dan Islam. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, dan kami ringankan daripadamu hai Muhammad keberatan nubuah dan yang memberatkan ia akan belakangmu. Daripada sayangnya Tuhan, napa-napa beban yang cagaran memberatakan Nabi, Allah gugurakan, Allah angkat. Mati syariat Nabi itu syariat yang paling mudah, yang paling nyaman, yang paling inting. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu akan sebutanmu hai Muhammad di dalam syahadat dan bang dan qamat. Artinya kami tinggikan sebutan engkau wahai Muhammad. Syahadat mesti begandeng, syahadat tauhid, syahadat rasul. Waktu bang ada juga, waktu qamat ada juga. Dalam sembahyang ada terus disebut Nabi Muhammad nih syahadat. Fa inna ma'al usri yusra, bahwasanya serta payah itu ada mudahnya dunia dan akhirat. Inna ma'al usri yusra, bahwasanya serta payah itu ada mudahnya dunia dan akhirat. Napa aja artinya man dua-dua nih, dua kali diulangi. Nah di sini dalam ilmu balaghah disebutkan bahwa apabila ada sesudah isim ma'rifat itu ma'rifat nang kedua, maka orangnya sama. Apabila sesudah isim nakirah itu ada lagi isim nakirah yang lain, maka orangnya berbeda. Maka ketika di sini kan fa inna ma'al usri yusra. Al usri itu ma'rifat karena ada alif lam. Nah, kemudian ada pulang inna ma'al usri yusra. Ada pulang kalimat al usri di ayat sesudahnya, itu isim ma'rifat juga karena ada alif lam. Nah, berarti orangnya itu sama. Orangnya itu sama. Nah, kemudian yusra itu nakirah. Yusra nakirah. Kemudian di ayat sesudahnya inna ma'al usri yusra, itu ada pulang kalimat yusra diulangi Tuhan, nakirah pulang kalimatnya, berarti orangnya berbeda. Nah maka arti itu menjadi kayak ini, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta satu kesulitan, yusra ada kemudahan. Inna ma'al usri, sesungguhnya beserta kesulitan nang tadi. Nah itu buti nang tadi itu sekira paham. Sesungguhnya beserta kesulitan nang di atas tadi, yusra ada kemudahan yang lain. Ada kemudahan yang lain. Artinya satu kesulitan itu kalau kita hadapi dengan kesabaran, dengan ridha, apalagi kita bersarah lawan Tuhan, akan mendatangkan kemudahan-kemudahan yang banyak, akan mendatangkan kemudahan-kemudahan yang berlipat ganda. Nah, satu kesulitan aja.
Misalnya kesulitan, contoh kesusahan itu kesusahan namanya usuran, susah atau sulit. Contoh kesusahan apa? Garing. Satu kesusahan contoh garing. Ketika kita sikapi garing itu dengan redha, dengan sabar, maka akan dapat kemudahan-kemudahan dari Allah, anugerah-anugerah dari Allah. Pertama, anugerah orang garing itu dosa diampuni. Nang kedua, orang nang garing itu pahala ibadah nang digawinya selama inya sehat tetap diberi, tetap dijulungi Tuhan. Misalnya waktu sehat inya rajin berjamaah sembahyang, waktu garing sebulan 2 bulan gak ada lagi berjamaah, tetap dapat pahala. Waktu inya sehat baca Quran sahaju sehari, garing sebulan 2 bulan gak ada kau baca Quran, tetap dapat pahala. Nah itu jadi memahami bahasa Al-Quran ini ada cukup dengan hanya bahasa Arab. Penting balaghah itu penting. Misalnya kalau kita misalnya dicontohkan dalam kitab Tuhan, misalnya misalnya raaitu rajula wa darabtur rajula. Aku melihat seorang laki-laki, wa darabtur rajula, dan aku pukul ar-rajula akan laki-laki tadi. Di mana kita mengerti memahami nang ku pukul itu laki-laki nang kulihat tadi, karena kalimatnya itu sama, ar-rajula ba'alif lam. Ra'aitur rajul, aku melihat seorang laki-laki. Wa darabtur rajulan, aku memukul akan laki-laki nang tadi, nang kulihat tadi. Nah itu maknanya tuh. Tapi kalau artinya kalau ada isim ma'rifat, kalimat itu isim ma'rifat, sesudahnya itu ada pula isim ma'rifat, Pak, orangnya sama. Tapi kalau ra'aitu rajulan wa darabtu rajulan, ra'aitu rajulan, melihat aku akan seorang laki-laki, wa darabtu rajulan, dan memukul aku rajulan akan seorang laki-laki yang lain. Buat ini tetap. Jadi nang ku pukul tuh lain laki-laki nang kulihat. Di mana memahaminya? Karena rajulan itu isim nakirah, rajulan yang kedua isim nakirah. Apabila isim nakirah itu berulang-ulang, maka orangnya berbeda. Nah, pahamlah. Nah, itu penting memahami balaghah itu. Bahasa Quran, Bang, bahasa Quran. Fa'idha faragta fansab, maka apabila selesai engkau daripada suatu ibadah, maka ikatkan olehmu akan dia dengan ibadah yang lainnya. Sambung dengan wirid, jangan bertundung sembahyang berdirian langsung, sambung berwirid. Matinya ujar Nabi, imba sembahyang tuh bagana, karena selama engkau bagana aja di tempat sembahyang, malaikat akan mendoakan engkau, memintakan ampun bagi engkau selama kita berada di tempat sembahyang kita. Itu hikmahnya. Bila tuntong sembahyang, ikat dengan sembahyang dengan ibadah yang lain. Fa idza faragta, apabila engkau selesai satu ibadah, fansab, maka ikat ibadah itu dengan yang lain, dengan wirid. Jangan imba sembahyang langsung berdiri ke pasar. Jangankan ke pasar, imba sembahyang doh langsung inya ke belakang aja kada diikat. Ngarannya itu putus doa malaikat, putus istighfar malaikat. Nah, kenapa alih-alih ke belakang? Alih aja kalau baca doa disuruh orang baca doa nah handap aja kah? Dua haul ke baca.
Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu juga maka tuntut olehmu segala hajatmu dan jadikan olehmu gemarmu kepadanya. Nah, jadi di antara fadilat ini alam nasyrah, kalau habis sembahyang, kalau ijazah guru sekumpul itulah habis sembahyang baca itu, boleh habis wirid nang biasa, boleh juga langsung. Jadi habis sembahyang, habis sembahyang andak tangan sini. Tuh boleh aja habis wirid panjang atau habis salam langsung baca bismillah alam nasyar saudara sekali gen. Mun kawa sekali hinak, mun kawa sehinak aja. Mun kada kawa ada beberapa kali hinak. Nah itu gunanya untuk menghilangkan kesedihan, mengangkat duka cita, dan menarik rajaki nang kada disangka-sangka. Nah itu. Dan untuk nang sekira besi anak nang soleh, besi anak nang baik, alam nasyrah ini bagus dibacakan kekanakan toh. Japai dadanya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Diulang 3 kali. Wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak. Nah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab, wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab. Nah itu. Jadi ini tuh diulang 3 kali 2 ayat nih tuh. Nah, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat bagimu sebutanmu. Insyaallah anakku jadi mulia kena harum ngarannya. Nah, apalagi kuitan yang mendoakan mengamalkan kuitan. Nah, ya nak, wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu gemarlah engkau, cintalah engkau. Mulai lagi halus sudah ditanamkan anakku cintanya lawan Tuhan. Cintanya lawan Tuhan. Wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab. Dia pai dadanya bacakan. Wais bacakan sebenarnya di dadanya itu. Nah, karena kan munang Tuhan kalau mahambat. Kemudian bismillahirrahmanirrahim wat-tini waz-zaitun. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.